Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada pasangan Presiden Wapres ideal menurut penilaian masyarakat. Ini hasil survei Intrans pada Mei-Juli 2013, respondennya 150 orang. Dibikin 10 kelompok FGD atau Focus Group Discussion. Yang pertama yang disebut ideal adalah Soekarno-Hatta. Yang kedua SBY Yusuf Kala, ini periode 2004-2009 berarti. Mengapa SBY JK dianggap ideal? Sosiolog UGM Ari Sujito, ini dikutip dari tribunnews.com pada 14 Juli 2013. SBY bertanggung jawab dalam situasi negara, SBY tidak tegas, JK tegas sehingga saling melengkapi. Ya, Mas Kodari, ini kalau kita melihat dari hasil survei itu, ya mungkin Anda punya pendapat lain. Selain SBY JK dan Soekarno-Hatta, menurut Anda ada presiden dan wakil presiden ideal lain? Saya kira yang boleh dibilang ideal memang baru Soekarno-Hatta ya, walaupun harus diperjelas juga dalam konteks sejarah kita. Ya. Sebetulnya Soekarno-Hatta itu tidak berlangsung terlalu lama. Jadi idealisme mengenai Soekarno-Hatta itu hanya berlangsung pada periode-periode awal. Bahkan saya ingin mengatakan idealitas Soekarno-Hatta itu titik kuncinya adalah pada saat mereka melakukan proklamasi. Mereka dianggap merepresentasikan Jawa, luar Jawa, persatuan Indonesia. Ya. Tapi pada masa-masa akhir sebetulnya Soekarno dengan Hatta kan tidak cocok, terutama dari Pak Hattanya, sehingga kemudian mengundurkan diri. Nah, sebetulnya yang kita harapkan pada era sekarang ini itu bukan seperti SBY-JK. Tadi kan rekan kita dari UGM Ari Sujito mengatakan SBY tanggung jawab masalah nasional, SBY tidak tegas, JK tegas. Kalau menurut saya sekarang kita memerlukan presiden dan wakil presiden yang sama-sama tegas lah. Jangan yang satu tidak tegas, yang satu tegas. Itu nanti akan timpang dan justru akan menimbulkan konflik di dalamnya. Dua-duanya harus tegas. Tegas dalam pengertian dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan kenegaraan. Tapi jangan sampai ada istilah seperti the real president ya Mas Kodari ya? Betul. Nah memang dalam konteks ini akhirnya catatan untuk Pak JK itu bukan pada how to win, tapi how to govern gitu. Karena ada kekhawatiran bahwa Pak JK dengan strong personality-nya, dengan misalnya pengalaman 2004-2009, beliau kemudian setelah terpilih sebagai wakil presiden take over Partai Golkar, itu kemudian akan menjadi matahari kembar bagi Pak Jokowi. Tapi menurut saya itu kan bisa diselesaikan kalau betul misalnya Jokowi dan PDI Perjuangan dan Bu Mega mempertimbangkan Pak JK. Mestinya ada komunikasi bahwa Pak JK ya nanti jangan misalnya jadi ketua umum Partai Golkar lagi ya kalau jadi wakil presiden. Tolong konsentrasi ngurus negara, jangan ngurus partai, misalnya begitu. Menurut saya sih bisa dikomunikasikan dan bisa dinegosiasikan. Apa komunikasinya juga akan seperti itu? Atau sudah memang? Ya memang ada banyak sekali yang mengingatkan ya bahwa dari teman-teman di Demokrat misalkan, aduh Pak SBY aja kapok kok kamu kamu ajukan. Tapi itu kan bisa diakali seperti Mas Kodari bilang ya. Misalkan kita buat kontrak lah. Kalau istilah kita sih janji pranikah lah. Nah, jadi jelas dulu job desk-nya apa, kemudian bagaimana mekanisme pengambilan keputusan. Kalau memang sesuatu yang di luar kontrak itu bagaimana mengatasinya kayak seperti itu. Itu sudah dilakukan? Kita persiapkan, pasti sudah disiapin sama Pak Jokowi lah, dan akan kita buka dengan koalisi pengusung, bukan hanya personal antara Pak Jokowi dan Wapresnya begitu, enggak gitu. Hal yang sama berlaku juga loh ya untuk nanti misalkan Pak Mahfud yang diambil, misalkan siapa yang diambil, sama tetap karena kontrak awal atau how to rule itu penting dulu lah disepakati. Ya, Mas Catur, ini kalau kita bicara soal Pak Hatta dan juga Pak Prabowo misalkan, kalau jadi ini seandainya akhirnya berpasangan sebagai capres cawapres, apakah juga akan ada semacam kontrak politik antara capres dan cawapresnya? Kontrak itu sekarang sudah disiapkan, cuman kontraknya itu bukan kontrak pribadi ya, tapi pelaksanaan program-program yang harus dilaksanakan apa saja ya, misalnya melanjutkan renegosiasi terhadap pertambangan kita yang selama ini dirasa tidak adil buat negara.
Nah, itu harus dilaksanakan bersama. Itu. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman atau karir politiknya kan Pak Hatta ini sudah 6 pos menteri gitu, dan sekarang juga menjadi Menko ini, ya mungkin ada sedikit kekhawatiran nanti pada saat kalau Pak Hatta dan Pak Prabowo terpilih itu, Pak Hatta akan lebih menjadi, ada istilah real presiden kedua ini nantinya. Pak Hatta itu orang yang sangat paham pan-papan. Gitu. Ibu Mega paham betul, Pak SBY paham betul siapa Pak Hatta itu. Pak Hatta itu tahu posisi, ya, sehingga beliau itu kalau di dalam ilmu fisika itu koefisien geseknya mendekati 0. Ya. Bu Mega paham, Pak SBY paham, insya Allah Pak Prabowo juga sangat paham terhadap. Kapan akan diumumkan, Mas Catur? Kita nanti tanggal 14 akan rakernas, ya. Rakernasnya akan menghimpun pendapat dari daerah untuk disampaikan secara formal. Nah, saya dengar Pak Prabowo akan deklarasi bersama cawapresnya itu tanggal 20 Mei. Oke, dan itu resminya ya? Itu resminya nanti ya? Iya. Kalau tidak resminya sudah ya? Tidak resminya cuma sekali itu. Ini kalau berkali-kali resmi. Oke. Tanggal 20. Baik Mas Catur. Ya, dan dialog kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut. Mbak Eva, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.